Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam yang penuh keberkahan ini kembali Allah pertemukan kita saling mengkaji ayat Allah di rumah Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Al-Imam Al-Faqih Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, li'an arhala layali wa ayyaman ahabbu ilayya li talabi hadithin wahid. Melakukan perjalanan berhari-hari, melakukan perjalanan bermalam-malam, itu lebih aku sukai untuk mendapatkan satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis bagi mereka itu sangat tidak ternilai dibandingkan dengan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam. Kita bandingkan dengan kondisi kita jamaah, hadis dalam genggaman kita. Mendapatkan hadis gampang, mendapatkan penafsiran dan penjelasan terhadap hadis juga gampang. Cuma kalau kita bandingkan mereka satu hadis melakukan perjalanan berhari-hari, bermalam-malam, kita untuk mendapatkan ratusan hadis mungkin barangkali dalam sekejap bisa kita dapatkan. Tapi satu yang mereka dapatkan itu terus berada di hati mereka, terus berada dalam pengamalan mereka, terus berada dalam dakwah mereka. Ratusan hadis kita dapatkan tidak ada dalam pengamalan, tidak ada dalam dakwah. Sepatutnya logika kita mengatakan ilmu kita, karena wasilahnya lebih gampang dibandingkan orang sebelum kita, ilmu kita lebih luas, ilmu kita lebih dalam dibandingkan mereka. Tapi faktanya mengatakan mereka lebih dalam ilmunya, lebih luas pemahamannya. Ini nilai keberkahan dari majlis-majlis kita yang banyak hilang. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah, ketika beliau selesai mengarang buku yang fenomenal itu yang bernama Al-Muwatta, datang muridnya mengatakan, wahai imam, banyak sekali para imam-imam lain yang juga mengarang Muwatta. Muwatta artinya yang disepakati. Muwatta'ah. Rupanya di zaman Imam Malik itu ada berpuluhan Muwatta. Imam ketika mendengar pernyataan muridnya, beliau cuma mengatakan, makana lillahi baqiyah. Yang ditulis, yang dikarang karena Allah, itu yang akan tersisa. Kita cari hari ini di mana kitab Muwatta yang lain, tidak pernah kita dapatkan. Yang ada ketika kita mengatakan Muwatta itu karya Imam Malik rahimahullah. Makana lillahi baqiyan. Apapun yang kita lakukan karena Allah, itu yang tersisa. Kalau majlis kita ini raja'an wajhillah, kita mengharap wajahnya Allah, itu yang tersisa di hati kita, yang tersisa dalam pengamalan kita, yang tersisa dalam dakwah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia,
Kita sedang berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga yang disebutkan oleh baginda Rasul, farta'um fih, maka gembalakan dirimu di taman-taman syurga tersebut. Bersihkan niat, perbaiki niatnya, perbaiki hatinya, sucikan niatnya. Kita tidak datang ke sini kecuali hanya sebatas untuk mengangkat kebodohan pada diri saya sendiri, pada diri orang lain, pada diri keluarga kita, pada diri anak kita. Tidak ada yang kita inginkan dari majlis ini kecuali wajh Allah. Maka lillahi baqiyan. Kalau semua itu kita tuntut karena Allah, maka itu yang akan tersisa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berbicara tentang salat istisqa. Dan ini pertemuan ketiga kita untuk dua hadis salat istisqa yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam kita ini. Kita berhenti pada pertemuan yang lalu di hadis yang kedua. Kondisi baginda Rasul sedang berkhutbah. Rupanya baginda Rasul didatangi oleh seorang badui, orang dari pedalaman, datang kepada baginda Rasul, berdiri di hadapan baginda Rasul, disanggah oleh banyak para sahabat baginda Rasul, tapi dia tidak menggubris. Kemudian dia mengatakan kepada baginda Rasul, halakatil amwal, kemarau yang panjang, kekeringan yang panjang ini sudah memusnahkan harta-harta kami. Wanqata'atis subul, dan sudah melumpuhkan perjalanan kami. Kemudian dia memohon kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah diangkat kemaraunya, diangkat kekeringannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berbicara tentang salat istisqa. Pada pertemuan yang lalu kita tekankan, dari banyak versi hadis baginda Rasul kita dapatkan rupanya ada kemudahan yang luar biasa dalam praktik salat istisqa. Hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, baginda Rasul keluar untuk salat istisqa, dan kita mengatakan sesuai riwayat yang lain itu tahun 6 Hijriah. Di bulan Ramadan terjadi kemarau yang sangat panjang di masa baginda Rasul. Beliau keluar melakukan salat istisqa. Jumhur mayoritas para ulama sepakat salat istisqa itu ada sunnahnya dari baginda Rasul, kecuali cuma satu imam, Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang mengatakan istisqa tidak butuh salat, cukup berdoa saja. Kita dapatkan rupanya beliau, semua murid-murid senior beliau menyelisihi Imam Abu Hanifah. Alangkah indahnya kalau kita punya murid dan murid kita mendapatkan hadis dan dalil hujjah lebih kuat dibandingkan hujjahnya kita, kemudian dia meninggalkan ucapan kita untuk hujjah Allah yang lebih kuat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qadhi Abu Yusuf dan Abu Hasan Asy-Syaibani mengatakan, kalau imam kami Abu Hanifah melakukan perjalanan seperti kami, mencari hadis seperti kami, sungguh beliau akan mengubah banyak fatwa-fatwanya. Cuma beliau belum menemukan. Ini berbeda dengan kita jamaah. Para ulama selalu membuat kaidah, idza jaa nahrullah batala nahrun nas. Kalau sudah datang sungainya Allah, hujjahnya Allah sudah datang, maka semua hujjah-hujjah manusia itu batil. Batil. Allah, Rasulullah. Mereka tidak pernah mengenal fanatik terhadap fatwa. Padahal kalau kita perhatikan, Anda mempelajari bisa membandingkan. Ada ilmu usul fiqh versi mutakallimah, 3 madhab, Ahmad ibn Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Ada versi kedua, ilmu usulul fiqh versi fuqaha, madhabnya cuma satu, madhab Imam Abu Hanifah. Sepatutnya yang lebih fanatik itu yang bermadhab Imam Abu Hanifah, karena mereka tidak menjadikan landasan keilmuan usul fiqh itu dalil, tapi fatwa. Tapi kita dapatkan dalam pembahasan ini, rupanya a'immah, para imam-imam madhab Abu Hanifah, meninggalkan fatwa imam besarnya untuk hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapatkan. Ini sepatutnya yang kita lakukan. Kadang-kala kita malu bermadhab Syafi'i, padahal madhab Syafi'i landasan kefaqihan, landasan usul fiqh
itu bermuara ke dalam madhab metodologi usul fiqh mutakallimah, menjadikan Quran, hadis sebagai landasan keilmuan, bukan fatwa. Kenapa kita harus fanatik ketika kita berhadapan dengan hadis? Ini sepakat semua para ulama, sepakat mayoritas para ulama untuk salat istisqa itu ada khutbahnya, kecuali pandangan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, kita lihat ini versi banyak hadis baginda Rasul, salat istisqa itu gampang. Dalam hadis Abu Hurairah, rupanya salat istisqa kita melakukan salatnya dahulu sebelum khutbah. Dalam hadis Ibnu Abbas, salat istisqa riwayat Imam Ibnu Majah, kita melakukan khutbah dulu sebelum salat. Dalam hadis yang kita bacakan Bukhari Muslim yang pada pertemuan yang lalu, Rasul berdoa mengubah posisi ridanya kemudian salat. Ada doa dulu sebelum khutbah, ada khutbah di dalamnya ada doa, ada sebelum salat khutbahnya, ada setelah salat khutbahnya. Salat istisqa itu gampang. Dan mesti kita lakukan salat istisqa. Ini harus seperti satu tuntutan. Boleh anda lakukan ini, boleh lakukan itu. Boleh kadangkala praktek hadis yang kedua yang kita pelajari, salat istisqa itu tanpa salat, cuma baginda Rasul berdoa. Jadi Pak Imam kita melihat kondisi ini, kemaraunya luar biasa, lebih dahsyat, kita tambah bukan cuma doa tapi kita juga melakukan salat. Ini kemaraunya tidak terlalu dahsyat, kita cukupkan dengan doa di akhir-akhir salat, di khutbah Jumat dan di posisi-posisi yang lain. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada keringanan dari Allah untuk praktik salat istisqa. Kita tidak perlu bersikutat hanya satu metode, satu cara salat yang dibolehkan. Ini banyak sekali caranya. Pada pertemuan lalu rahimani wa rahimakumullah, kita membaca hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Datang seorang laki-laki masuk masjid baginda Rasul di hari Jumat, min babin kana nahwi daril qada, dari pintu yang searah dengan Darul Qadha. Kita juga sudah menjelaskan Darul Qadha itu rumahnya Umar yang beliau bayar nadarnya terhadap Allah. Dijual rumahnya, dijual kebunnya sehingga Umar bisa membayar utangnya kepada Allah. Ya, semua hartanya di nadarnya untuk Baitul Mal kaum muslimin. Maka dinamakan Darul Qadha. Rasulullah qaimun yakhtub. Ini kita mengatakan pada pertemuan yang lalu, boleh kita melakukan interaksi dengan khatib dalam kondisi khatib sedang berkhutbah. Boleh berinteraksi. Khatib menyebutkan satu hadis dan kira-kira hadisnya hadisnya palsu, anda angkat tangan. Khatib, hadis yang anda sebutkan itu palsu, tidak membatalkan salat. Interaksi makmum dengan khatib boleh, interaksi khatib dengan makmum boleh. Kasusnya banyak di zaman baginda Rasul. Baginda Rasul melihat orang meninggalkan tahiyatul masjid kemudian menegur, hal shalaita ya fulan, apa kamu sudah salat? Belum. Qum fasalli rak'atain wajawiz fihuma, bangun salat 2 rakaat tapi lakukan secara cepat. Jadi jangan lakukan pelan-pelan karena anda telat, karena anda akan kehilangan khutbahnya imam. Jadi interaksi ini boleh, dan interaksi ini kalau kita lakukan tabu di masyarakat kita, yang bukan madhab baru. Sudah batal salatnya, sudah batal khutbahnya, sudah batal Jumatnya, boleh. Apalagi posisi kita beramar ma'ruf nahi munkar. Khatib tujuannya berdiri di hadapan kita, menghadap kita, membelakangi kiblat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Melihat munkar di depan mata tidak dicegahi. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi, di depan mata anda tidak mencegahnya. Orang datang telat anda tidak menegur. Orang datang langsung duduk, tidak berdiri melakukan tahiyatul masjid, anda tidak menegur. Umar menegur Utsman datangnya telat, tegur, amar ma'ruf. Maka kita perhatikan khutbah Jumatnya baginda Rasul itu membentuk umat. Kita setiap menghadiri khutbah tapi tidak ada yang terbentuk. Hilang ruh khutbah itu, hilang.
Jadi interaksi ini boleh, apalagi interaksinya untuk memberikan faedah. Orang ini langsung berdiri di hadapan baginda Rasul, fakhatabahu. Dalam riwayat fasaha alaih. Para sahabat baginda Rasul mulai berteriak. Kita tidak bisa menafsirkan teriakannya seperti apa. Apakah ini termasuk teriakan yang melalaikan khutbah? Atau ini sebelum datang perintah larangan berbicara ketika khutbah? Atau mereka bukan berteriak, cuma mengangkat tangan. Perawinya mengatakan mereka berteriak. Ini kemungkinan ini tidak bisa kita jadikan sandaran hukum. Jangan keluar dari sini Ustadz mengatakan boleh berteriak. Ini kenapa? Kita punya dalil. Padahal berteriak itu ucapan perawi. Bisa jadi orang buka abad tengah ya. Duk kata gua. Orang ketika semua sepakat melakukan gerakan tangan yang sama, seolah-olah terpikir di perawi ini mereka menghentikan dengan paksa berteriak, padahal bukan berteriak. Ini semua multi penafsiran ini tidak bisa kita jadikan sebagai hujah. Berdiri di hadapan baginda Rasul, dalam satu riwayat mereka menghalanginya, Rasulullah membiarkan dia berbicara. Ini bisa kita jadikan dalil boleh berinteraksi dalam khutbah. Yang tidak boleh Anda dengan kawan Anda, man qala li akhihi sah faqad laghaw, yang mengatakan kepada saudaranya sah, diam, tayuim, diam, faqad laghaw, Anda sudah melakukan yang sia-sia. Laghaw ini kata para mufassirun, kata para syurah lil hadis, Anda sudah melakukan hal yang menjadikan Anda tidak mendapatkan pahala khutbah. Anda cuma mendapatkan pahala Jumat. Ini kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqa'atis subul fad'u Allah yughithna. Harta kami sudah musnah, perjalanan kami sudah terhambat. Ini banyak penafsirannya. Barangkali kita di jalan di padang pasir dulu tidak ada lagi air-air karena kemarau panjang. Hewan ternak tidak bisa meminum airnya sehingga kita tidak bisa melakukan perjalanan. Ataupun hewan ternak mereka, kendaraan mereka sudah mati karena kemarau, mereka tidak bisa melakukan perjalanan. Apapun penafsirannya, yang dimaksudkan oleh si Badui tadi, kemarau ini sudah menyulitkan kami. Harta kami musnah, kami tidak bisa melakukan safar. Sibuk dengan kemarau, sibuk dengan kekeringan yang panjang. Kami tidak bisa keluar ke kota mencari, melakukan perdagangan dan lain sebagainya. Fad'u Allah yughithna. Malu kita berakal di zaman penuh dengan teknologi, kita kalah dengan seorang badui. Tahu hujan itu dari mana? Fad'u Allah yughithna. Minta kepada Allah supaya Allah turunkan kami hujan. Bukan awan, bukan angin. Itu cuma sebab. Di belakang itu punya kekuatan yang besar, itu kekuatan Allah. Pernah suatu malam, hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bangun salat subuh alal balal, artinya tanahnya masih dalam kondisi basah. Selepas salat baginda Rasul langsung menghadap jamaah. Kondisi dahinya masih ada debu-debu yang sudah dibasahi dengan air. Rasul bertanya, ini satu pola dalam kitab pengajaran. Sebagai pendidik kita harus punya banyak pola cara mengikat para siswa. Beliau bertanya, atajruna madza qala rabbukum al-barihah? Apa kalian tahu apa yang Allah firmankan tadi malam? Pasti tidak ada yang tahu. Kenapa Rasul bertanya? Siapa yang tahu? Kenapa Rasul bertanya? Ini bertanya, baginda Rasul menginginkan supaya kalian memberikan perhatian. Kalian pasti tidak tahu apa yang Allah wahyukan tadi malam, apa yang Allah firmankan. Tapi Rasul bertanya, tahu tidak kalian apa yang Allah firmankan tadi malam? Ini satu pola. Kita tahu, mereka tidak tahu, tetap kita tanyakan supaya mereka memberikan perhatian. Jangan kita katakan sebagai gurunya pasti hanya itu kupu tak ada. Tanyakan. Mereka berikan perhatian. Apa kalian tahu apa yang Allah firmankan tadi malam? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Cuma Allah dan Rasulnya yang tahu.
Baginda Rasul mengatakan Allah tadi malam berfirman, asbaha min ibadi al-lailata mu'minun bi wa kafir. Baru mereka bangun tidur mereka, sudah ada dari hamba-hambaku yang mukmin dan sudah ada yang kafir. Ini bangun tidur, rupanya sudah ada yang mukmin, sudah ada yang kafir. Itu Allah firmankan. Malam turun hujan, bangun tidur dalam kondisi tertidur kehujanan, Allah mengatakan mereka bangkit tidurnya, sudah ada yang mukmin, sudah ada yang kafir. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mu'minun bi wa kafirun bi anwa. Siapa yang mengatakan tadi kami diturunkan hujan karena karunia Allah, karena kasih sayang rahmatnya Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Kita belum terpenuhi kriteria kayaknya. Bagi kita turunnya hujan itu memang sudah diprediksikan di salah satu stadion televisi. Ini sudah ada di TV tadi. Jam sekian hujan, besok pagi hujan. Kita tidak pernah mengatakan mutinna bi fadlillah wa rahmatih. Hujan ini turun karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah. Kalau kita katakan itu mu'minun bi kafirun bil kawakib, mereka beriman kepadaku dan mereka mengkafiri, mengingkari kawakib, anwa, bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi naw'in kadza wa kadza. Hujan ini turun karena tadi posisi bintang seperti ini. Kena semua kita, Pak. Itu sudah diprediksikan. Itu kondisi alam seperti ini. Posisi bintang seperti ini menurunkan hujan. Siapa yang mengatakan demikian? Allah berfirman tadi malam, kafirun bi, mereka mengingkariku, wa mu'minun bil kawakib, dan beriman terhadap bintang. Jadi yang kita imani bintang, bukan lagi Allah. Ini pasti. Maka jahiliyah modern. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara dalam umatku akan mereka lakukan dan itu perkara jahiliyah. Fakhrun fil ahsabi wa ta'nun fil ansabi wa istisqa bi anwa wa niyah. 4. Berbangga dengan keturunan. Saya anak fulan, bapak saya fulan. Cukup bagi kita ayat sering dibacakan Imam Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Turun kepada 2 kabilah Ansar, Haris dan Harithah. Yang Haris mengatakan kami punya si fulan, lihat itu si fulan itu orang kami. Jahiliyah modern kita mengatakan lihat si fulan itu orang kami. Orang kalian si fulan. Yang Harithah mengatakan lihat kami punya si fulan. Dalam riwayat sabab urutnya disebutkan rupanya habis mereka berbangga dengan yang hidup, mereka bawa ke kuburan-kuburan mereka. Pergi ke kuburan kami, pemakaman kami, lihat itu yang sudah wafat itu. Itu tokoh-tokoh semuanya, mandung dari Aceh. Yang wali-wali mandung, yang mandung wali kamu. Hatta zurtumul maqabir. Tidak cukup kalian berbangga dengan yang hidup, bahkan kalian berbangga dengan yang sudah mati. Hatta zurtumul maqabir. Bahkan kalian mengunjungi kuburan masih berbangga. Ya, kalau kita lihat Rasul sudah mengatakan itu. Arba' fi ummati, ada di umatku. Jangan kita katakan itu enggak ada. Ada. Rasul mengatakan ada, bukan mengatakan kepada kalian harus melakukan. Mengatakan ada supaya kalian meninggalkan. Wa ta'nun fil ansab. Kita cela orang karena garis keturunannya, karena pekerjaannya, karena profesinya. Budaya masih ada, pergi ke Arab. Halak, tukang cukur, sulit untuk dapat istri. Jazah, tukang daging itu sulit dapat istri. Profesi-profesi tertentu sulit dapat istri. Ta'nun,
Saya katakan ini si fulan itu profesinya itu, jangan nikahkan anak kita. Tolak lamarannya, profesinya itu. Ini ta'nun fil ansab. Wal istisqa, mereka meminta hujan bi anwa. Versi kita sedikit berbeda, tapi ujung-ujungnya sama. Kita menafikan Allah. Kalau dulu orang jahiliyah, mereka langsung melihat kepada bintang, kemudian meminta kepada bintang, wahai bintang fulan, turunkan hujan. Versi kita lebih modern, dengan prediksi, kemudian kita nafikan Allah. Kita lupa ada kekuatan yang besar yang mengatur bintang. Allah bersumpah dengan bintang, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah. Perkara-perkara besar ini ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Itu Allah. Waniyah, berkumpul di tempat kematian, menangis-nangis di tempat kematian, merobek-robek baju ketika kematian. Min umuril jahiliyah. Itu semua perkara-perkara jahiliyah. Kita lihat, kita kalah dengan seorang badui ini. Datang kepada baginda Rasul mengatakan, fad'ullah yughithna. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Kelihatan mukjizat baginda Rasul di sini. Summa qala, farafa'a Rasulullah yadayhi. Kemudian Rasul mengangkat tangannya. Sebagian para ulama mengambil dalil ini dan dalil-dalil umum yang lain, disunnahkan kita mengangkat tangan dalam kondisi berdoa. Innallah hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ila sama ay yaruddahuma sufra. Allah itu Maha Pemalu. Allah Maha Dermawan. Allah malu dari hambanya kalau kita angkat tangan kita ke langit, kemudian Allah kembalikan tangan kita dalam kondisi kosong. Allah malu. Artinya tidak akan kembali dalam kondisi kosong. Ini jangan kita rendahkan doa tadi. La yughayyiru al-qadra illa doa. Tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Doa tadi, angkat tangan. Sebagian para ulama mengambil keumuman ini untuk seluruh keumuman. Dalam kondisi apapun angkat tangan. Sebagian yang lain, dan ini pandangannya lebih kuat, mengangkat tangan sunnah dalam berdoa, kecuali untuk posisi dan tempat-tempat yang Rasul tidak angkat tangan. Ini lebih bagus dia, lebih sesuai dengan praktek baginda Rasul dari banyak hadis-hadis yang lain. Istisqa angkat tangan, minta hujan angkat tangan, walaupun anda di atas mimbar. Ini kita lihat Rasulullah di atas mimbar, datang orang mengeluh, ini kemarau panjang, beliau mengangkat tangan. Dalam kondisi berdoa ketika khutbah, Rasul tidak pernah mengangkat tangan, beliau cuma mengangkat telunjuk. Kita praktekkan seperti Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, angkat telunjuk. Itu pun dukung paslon 1, enggak ada hubungan ini, kita sedang khutbah. Ya, dia ada yang oh, ini mah gini aja, enggak perlu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ketika berdoa baginda Rasul di atas khutbah, beliau mengangkat telunjuk, bukan mengangkat tangan. Maka kita lihat dalam riwayatnya, ada Ruwaibah ibnu Amr, itu sahabat baginda Rasul, hadir menghadiri khutbah. Khutbah ketika itu disampaikan oleh gubernur kota Madinah, Haris ibn Marwan. Haris ibn Marwan ketika berdoa dalam kondisi khutbah mengangkat kedua tangan seperti ini, Pak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Rupanya sahabat Rasul ini langsung berdiri. Ini interaksi lagi, Pak. Tidak ada masalah. Qabbahallahu hataini yadain. Semoga Allah memperjelek kedua tangan ini. Semoga Allah memperjelek tangan itu. Saya salat bersama baginda Rasul, khutbah bersama baginda Rasul, tidak pernah saya perhatikan baginda Rasul khutbah Jumat angkat seperti ini, Pak. Seperti ini. Ya, seperti ini. Allahumma fil muslimin wal muslimat.
Tempat kalau Rasul tidak angkat tangan jangan. Kalau tempat Rasul tidak kita ketahui mengangkat atau tidak angkat. Karena kita punya keumuman hadis dari baginda Rasul. Baginda Rasul memerintahkan kita mengangkat tangan ketika berdoa. Selepas wudhu Rasulullah tidak mengangkat tangan. Yang beliau angkat cuma pandangan. Beliau mengangkat pandangan ke langit. Doa wudhu bukan angkat tangan, Pak. Angkat pandangan. Selepas azan kita tidak ada perintah, tidak ada larangan mengangkat tangan, angkat. Karena kita punya keumuman hadis mengangkat tangan. Khutbah salat istisqa, ini pembahasan kita, angkat tangan. Rasul mengangkat tangan. Mengangkat tangannya baginda Rasul, farafa'a yadayhi summa qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, aghithna. Turunkan hujan. Mengulangi lagi doanya. Ini di antara etika kita berdoa, ulang lagi. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Bentuk tadarru', bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kasih tiga mandang kabir ya, selesai. Ulang lagi. Doa itu huwal ibadah. Ibadah paling besar. Doa istijabahnya tindakan rububiyah Allah. Sikap kita berdoa itu sikap uluhiyah kita kepada Allah. Maka dia jadi doa itu ibadah. Kalau kita balik ini versi linguistik yang tadi, ibadah itu doa. Semua ibadah kita ini doa, dan semua doa itu ibadah. Kalau saya tanyakan kenapa bapak tadi salat, kenapa bapak ikut kajian, kenapa bapak ini, semua kita mengatakan saya mengharap ini, saya mengharap itu, saya mengharap surga. Itu doa semuanya. Ibadah kita semuanya doa, dan doa itu semuanya ibadah. Doa otak ibadah, hadisnya lemah. Jadi ulang lagi. Kita lihat doa-doa para nabi dalam Al-Quran, semua versinya mengatakan mereka mulai dengan ya Rabb. Karena doa itu bagi Allah, istijabatul doa, mengabulkan sebuah doa itu bagi Allah tindakan rububiyah. Maka kita ketika berdoa kita memanggil Allah ya Rabb, Rabb rububiyah. Ya Rabb, Rabbi adkhilni mulkhala sidqin. Doa baginda Rasul, doa Musa, doa Nuh, doa semuanya Rabbi. Da'autu qaumi laila wa nahar, Rabbi. Itu rububiyahnya Allah. Nah, kita lihat doa ini di antara sekian ibadah yang lain yang mencakup 3 tindakan di situ. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Maka dia jadi ibadah yang sangat luar biasa. Dalam hadis Imam Abu Daud, fa inna Allahu yaghdabu min 'abdihi idza taraka su'lahu. Allah marah kepada hambanya kalau dia tidak mau berdoa kepadanya. Jadi Allah marah. Butuh tapi kita tidak kembali kepada Allah. Padahal Allah yang menjadikan kita butuh supaya kita tahu tempat mengeluh kebutuhan kita itu Allah. Kita butuh tapi kita tidak mau kembali kepada Allah, maka Allah marah. Kembali ke manusia ketika kita minta justru mereka marah. Wa banu Adam hina yus'alu yaqdabu. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa banu Adam hina yus'alu yaqdabu. Allah marah kalau kalian tidak mau memohon kepada Allah, tapi anak manusia ini marah kalau kalian meminta kepada mereka. Tapi kita selalu mencari manusia, lupa Allah. Allahumma aghithna. Kita lihat ini mukjizat baginda Rasul. Qala Anas, fala wallah ma nara fis sama' min sahabin wala qaz'a wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Di langit kami perhatikan tidak ada sedikit pun awan. Jangan bicara awan kecil, sahabat. Awan qaz'a, awan yang kecil saja tidak ada. Mubacutan hitam dalam kondisi luar biasa terang, luar biasa panas. Awan tidak ada. Rasul mengangkat tangan, tiba-tiba apa yang terjadi? Fatala'at min waraihi sahabatun mislu turs. Rupanya dari ujung tepi bagian barat utaranya, barat lautnya,
itu keluar satu awan seperti sebuah tameng, seperti sebuah perisai kecil. Tiba-tiba datang, naik sampai ke tengah ufuk. Awan yang turs kecil tadi tiba-tiba dia terpencar, terbelah sedikit dengan sedikitnya. Tiba-tiba turunnya hujan seketika. Mukjizat baginda Rasul. Dan ini menjadikan kita tambah yakin yang keluar dari alamiah itu bisa terjadi dengan kehendak Allah, dengan doa. Keluar dari alamiah. Dari mana ini muncul awannya? Tapi tiba awan itu muncul padahal kecil, tiba-tiba dia terpecah dan akhirnya memenuhi langit kota Madinah dengan hujan. Ini semuanya terjadi dengan doanya baginda Rasul. Jangan pernah bosan berdoa. Dalam hadis Imam Tirmidzi Allah mengatakan, "Ma min muslim yad'ullah bi da'watin." Tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Tapi syaratnya laysa fihi itsmun wala qati'atu rahmin. Tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memecah tali silaturahim. Berdoa doanya baik, pasti Allah kabulkan dengan satu dari tiga perkara. Jadi mengabulkan doa itu bukan memberikan apa yang kita minta. Ini kita bedakan, mengabulkan dengan memberikan yang kita minta. Kalau kita berdoa pasti dikabulkan, pasti. Tapi pengabulannya itu melalui tiga tahap. Imma yu'ajjala lahu du'watu, bisa jadi Allah segerakan apa yang dia minta Allah kasih. Au yudakhir lahu liyaumil qiyam, ataupun Allah simpan doanya besok di hari kiamat kita akan mendapatkan apa yang lebih besar dibandingkan apa yang kita doakan. Au yusrif anhu su'a mithlah, atau Allah hilangkan keburukan sebesar apa yang kita minta. Ini dua yang terakhir ini lebih besar dibandingkan yang pertama. Jadi kita selalu, saya sudah capek berdoa, sudah bosan berdoa, tapi Allah tidak pernah mengabulkan. Kita lupa kalau pengabulan itu bisa jadi Allah simpan di hari kiamat, ataupun Allah hilangkan kemakruhan dari kita sebesar apa yang kita minta. Ini kita perhatikan jamaah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa, fatala'at min wara'i sahabatun mislu turs falamma tawassatis sama intasyarat. Rupanya ketika awan itu sudah berada di pusat langit, di pusat kota Madinah, awan itu terpecah dengan sendirinya. Summa amtarat, kemudian turun hujan, fala wallah ma ra'ayna syamsa sabtan. Anas mengatakan, demi Allah, kita tidak pernah melihat matahari selama satu Sabtu. Kalau kita satu minggu, versi mereka satu Sabtu. Allah selesai menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat dan memulainya pada hari Jumat. Hari yang pertama dilalui oleh langit bumi itu hari Sabtu. Fala wallah ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, kami tidak pernah memperhatikan matahari selama satu Sabtu. Satu minggu tidak ada matahari, padahal dalam kondisi kemarau, dalam kondisi kekeringan. Qal summa dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah. Rupanya minggu depan, di Jumat yang depan, laki-laki yang kemarin itu datang kembali. Satu minggu tidak ada matahari, terus dalam kondisi turun hujan. Dia datang kembali, kondisinya sama seperti kondisi semula, berhadapan dengan baginda Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'ullah yumsikuha anna. Ini doanya sama lagi. Ya Rasulullah, rupanya hujan yang tidak berhenti tadi sudah memusnahkan hewan-hewan kami. Ini manusia, betul-betul ini manusia. Kulikal insan halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Itu sifat karakteristik. Itu manusia, ya, 100%. Halu. Kalau dapat keburukan, jazua, langsung mengeluh. Dapat kebaikan, manu, langsung jadi bakhil dan kikir. Mengeluh. Ya Rasulullah, tolong mohon kepada Allah, ini binatang-binatang kami, harta kami sudah musnah.
Kami tidak bisa melakukan perjalanan karena kondisi dalam kehujanan. Kita lihat ini ada satu etika Rasulullah berdoa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wad-dirabi wa butunil awdiyah wa madabitish syajar. Ya Allah, turunkan hujan tapi jangan ke sisi kami, ke sisi pinggir-pinggir kami. Coba lihat, Rasul tidak mengatakan ya Allah bi'li itrun hujan, ya Allah hujannya dihentikan, ya Allah tahan hujannya. Yang doa katanya tidak ada etika dengan Allah. Butuh minta, ketika tidak mau kita hentikan. Allah tidak, Rasulullah tidak. Orang inang sering gebi Allah kemudahan harta, rupanya suaminya poligami. Ya Allah, ni tarik mandum harta ya Allah. Mudaratnya yang kita minta diangkat. Jangan hujannya diangkat. Hujan itu rahmat, hujan itu nikmat, jangan itu yang diangkat. Mudaratnya. Kita punya harta, rupanya harta itu membawa kita jauh dari Allah. Kita minta supaya harta yang memudaratkan itu diangkat. Jangan rezekinya yang diangkat. Ini etika kita berdoa. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, hawalaina, di pinggir-pinggir, jangan ke sisi kota kami. Alal akami, itu di tempat-tempat bukit, di lembah-lembah yang butuh air, di tanah-tanah gersang yang butuh air. Wa manabitish syajar, tempat-tempat tumbuhan yang butuh air, tempat-tempat perkebunan yang butuh air, di situ turunkan hujan. Karena bagi kami itu sudah memudaratkan. Itu etika kita berdoa. Ini alasan kenapa kita sering berdoa Bapak Ibu, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kita tidak punya etika. Etika dalam berdoa. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wad-dirabi wa butunil awdiyah wa madabitish syajar. Qala Anas fa aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Rupanya mukjizat lain dari baginda Rasul. Rasul mengangkat tangannya, rupanya hujan itu dengan sendirinya tidak turun dan tertahan. Kami keluar dari masjid, kami keluar dalam kondisi terik matahari. Ini ada kekuatan gaib yang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan yang kita perhatikan hari ini. Prediksi-prediksi mereka. Kekuatan Allah. Kondisi hujan 1 minggu, Rasul mengangkat tangan. Kami keluar, kata Anas, namshi fi syams. Kami keluar dalam kondisi matahari itu panas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kita cukupkan pertemuan kita. Ke depan insyaallah sebelum kita memulai pembahasan selanjutnya, kita membuka sedikit pertanyaan apapun yang berhubungan dengan salat istisqa. Ini artinya sudah selesai pembahasan kita tentang salat istisqa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.